Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin, tahun depan bersama-sama menghadapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala.
yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar, begitu banyak, sehingga alat yang canggih pun tidak akan bisa menghitung iman yang Allah berikan kepada kita. Betul Allah ini mengasih dan tidak pernah dikasih kepada orang yang berbuat kemaksiatan, kepada orang yang berbuat zalim kepadanya, sekalipun kepada orang yang bertakwa Allah berikan kepadanya. Maka yang paling pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, yakni Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat darah, tenaga beliau agama Islam, agama Allah sampai kepada para sahabat, para tabi'in, para ustaz dan sampai kepada kita warisannya, sehingga kita merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Kalau tidak ada mereka, mungkin kita saat ini berada di jalan syaitan atau di jalan besar. Hadirin, kamu dan sama-sama berharap dari Allah Subhanahu wa taala. 2 hari di belakang kita sudah melaksanakan Idul Fitri dan kita merasa sedih dan merasa senang. Kita sudah melewati bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana Allah turunkan keberkahan. Dan kita bersedih bulan itu akan berkah meninggalkan kita. Namun yang menjadi perhatian kita, apakah bulan Ramadan ini menghasilkan untuk kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal poin dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana kita sudah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ingat dari Ramadan itu adalah mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bermuhasabah? Sudahkah kita berrefleksi sejauh mana kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah, agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, sehingga kita pantas masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah mendapatkan ketakwaan, tetapi kita belum tahu apa yang dimaksud dengan apa definisi ketakwaan. Masyaallah muslimin, definisi ketakwaan adalah, kalau secara bahasa waqo yang diproses berkesinambungan berkelanjutan, atau bahasa istilahnya melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa muslim rahimahullah. Mungkin kita sudah mendapatkan ketakwaan, akan tetapi level ketakwaan kita itu mungkin sedikit, dan kita pun karena tidak tahu mendapatkan ketakwaan itu, sehingga kita menjadi acuh sulit dan berbuat lagi dengan dosa-dosa kita. Para sahabat muslimin tapi berwasiat, khususnya Ramadan beribadah dan umum dan bagi jamaah sekalian, kita sama-sama tingkatkan ketakwaan.
kita raih betul ketakwaan itu, berkesinambungan pahala yang kita kerjakan di bulan Ramadan, yuk kita laksanakan di bersama. Jangan sampai berhenti karena kemarin kita sudah melaksanakan sholat. Karena kita belajar beribadah itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sampai itu. Kita beribadah belajar itu sampai kita masuk ke dalam kubur, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sama-sama tingkatkan iman kita. Bagaimana cara mendapatkan ketakwaan kita? Bagaimana cara meningkatkan amalan kita? Masa jangan bersedih, jangan bingung. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu. Selagi kita masih bermalas, selagi kita ingin masih berbuat ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita yang besar sedikitpun Allah ampunkan. 20 Allah ampunkan. Selagi kita masih berbuat. Mari kita sama-sama. Karena untuk mendapatkan ketaatan itu sangat mudah, sangatlah gampang. Untuk mendapatkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gampang. Allah itu sangat mengasihani kita. Contohnya kita melaksanakan ibadah sahur kemarin. Bagi yang kuat silakan sahur sampai selesai. Bagi yang tidak bisa silakan bisa pun. Bagi yang sudah mental sakit silakan jangan puasa. Tapi nanti dikorban. Itulah bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak susah. Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak bisa berdiri dulu, kalau tidak bisa duduk berbaring. Itulah bukti keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dan amalan yang paling berat yang sering kita lupakan itu adalah memuji Allah. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi itu ringan sekali. Ringan sekali. Diusahakan oleh diri kita, diusahakan oleh lisan kita sangat ringan sekali. Tetapi timbangannya Masya Allah sangat besar. Sangat besar. Sebagaimana dalam hadis dari Rasulullah SAW, kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang ringan diucapkan, thaqilatan fil mizan, berat timbangan. Khafifatan ila rahman, yang dicintai olehnya Sang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kan ucapan, tetapi berat menjadi beban kita nanti di dunia. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, agar kita mendapatkan ketakwaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ittiba' ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita hanya uswah kita hanya satu, Rasulullah SAW. Tidak ada. Jadikanlah hidup kita, pedoman kita itu Rasulullah, contoh kita itu Rasulullah. Ketika sholat kita betul sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ibadah kita diterima oleh Rasulullah. Beda ketika kita melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasul. Berapa kali pun kita mengerjakannya, tentu akan tertolak.
Kenapa betul-betul tobat? Karena Allah dan Rasul itu akan selalu berdamping. Di dalam Al-Quran disebutkan Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Disebutkan. Kemudian Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah Rasul. Rasul Allah. Dua yang menjadi akan cepat memberikan pahala yang besar kepada kita agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita betul-betul menjadi hamba yang betul taat kepada Allah. Agar kita lebih semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan jalan kepada kita. Allah mengasihi tidak pernah memusuhi hamba kepada Allah justru berikan kebajikan dan keringanan kepada kita jika kita ingin bertobat kepada dan ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin tamu Allah yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khatib khutbah pertama wasiatkan agar kita sering-sering mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah, karena itu dua kalimat yang ringan diucapkan akan tetapi berat dalam timbangan dan yaumil akhir dan kita mendapatkan ketakwaan. Yang kedua, dalam beribadah kita harus betul-betul ittiba' ila Rasul, mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Percuma kita melaksanakan ibadah yang tidak ada dasar dan contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa semuanya terperang karena Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, agar amalan kita tidak sia-sia, agar amalan kita tidak hilang begitu saja. Tingkatkan ikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita tidak ada wujud sampai dalam ini nafas ini terakhir, tetap kita harus ikhlas. Karena ikhlasan itu yang akan menumpang amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita mengerjakan amalan-amalan yang besar, amalan-amalan sesuai dengan Rasul, akan tetapi kita tidak ikhlas. Kita ingin dipuji orang, kita ingin dipuji tetangga dan sebagainya. Amalan yang tadi kita kerjakan tidak harus begitu. Dan kita harus ikhlas apa yang Allah berikan kepada kita, ujian sebesar apapun. Dan kita harus patut wajib diketahui bahwa Allah memberikan cobaan ujian kepada kita